Halo sahabatku semuanya, jumpa lagi dengan saya yang selalu muncul membawa kabar gembira, yaitu tentang solusi masalah kesehatan dan memberi info-info baik untuk kesehatan. Saya Jarud Wijaya Kusuma. Pada kesempatan ini akan memberikan ulasan atau penjelasan atau informasi tentang apa yang dibutuhkan oleh otak dan otot. Karena apa? Kedua organ-organ tersebut makan atau membutuhkan asupan nutrisi. Yang beberapa hari lalu saya bikin video tentang mana yang lebih banyak makan, otak atau otot. Nah, sekarang akan saya jelaskan nutrisi makanan otak dan makanan otot. Organ dalam kita tuh makan ya, jadi menyerap nutrisi-nutrisi melalui darah. Karena apa? Darah itu menyerap nutrisi-nutrisi dari pencernaan atau makanan yang telah kita cerna dan harus diserap, nanti disirkulasikan atau didistribusikan ke seluruh organ-organ sesuai dengan kebutuhannya. Untuk kesempatan ini saya akan berikan ulasan mengenai makanan atau nutrisi otak yang harus Anda perhatikan. Karena apa? Otak kita itu membutuhkan asupan-asupan nutrisi karena ia bekerja setiap hari ya, mengonsep ini dan itu banyak sekali. Jadi kalau ia bekerja maka ia butuh tenaga, butuh energi. Maka energi didapat dari nutrisi dan vitamin-vitamin. Nah, kan saya sebutkan ya kawan ya. Makanan otak yang utama menurut informasinya adalah B kompleks, vitamin B kompleks, vitamin C, vitamin E, dan juga omega 3. Nah, jadi lemak omega 3 itu informasinya sangat dibutuhkan oleh otak karena itu memang makanan utama otak. Akan saya sebutkan vitamin B kompleks, vitamin C, vitamin E, dan omega 3 itu terdapat pada apa saja, yang tentunya terdapat dari sumber nutrisi hewani dan nabati. Untuk yang sumber hewani akan saya jelaskan di sini, yaitu terdapat pada ikan laut seperti ikan kembung, ikan salmon, ikan tuna, ikan sarden, ya pokoknya itulah. Nah, jadi sudah saya sebutkan, yaitu terdapat pada ikan-ikan tadi. Tapi saya kira sangat mudah sekali ya. Tapi untuk mencarinya harus ke pasar ikan. Harus yang seger, jangan yang sudah sudah basi, udah nggak layak dikonsumsi, jangan. Harus pergi ke tempat penjualan ikan atau pasar ikan, cari yang segar-segar. Itulah karena apa? Untuk otak kawan ya, untuk otak jangan main-main, dari yang segar. Nutrisi berikutnya datang dari penghasil unggas seperti telur, telur ayam ya. Menurut informasinya telur ayam itu mengandung folat, kolin, dan vitamin B6 dan B12, kurang lebih seperti itu, yang mana zat-zat tersebut dibutuhkan sekali oleh otak. Maka Anda boleh mengkonsumsi telur karena itu baik sekali, terutama kuningnya, untuk mencegah lemot, tidak cerdas. Jadi apa? Otak itu makan. Kalau makanannya tidak tersuplai, maka dia kurang bagus dalam bekerja. Dan juga terdapat pada ayam dan sapi, daging sapi ya maksudnya. Jadi daging ayam kampung itu bagus sekali untuk kinerja otak. Banyak sekali vitamin-vitamin yang sudah saya sebut, lemak-lemak juga, nutrisi-nutrisi yang berasal dari hewan tersebut. Nah, dari sekarang Anda sudah bisa mulai mengerti. Maka penuhi kebutuhan otak Anda agar dia bekerja dengan maksimal. Yang dari nutrisi yang berasal dari nabati itu seperti tumbuh-tumbuhan, itu terdapat pada biji-bijian, pada sayur hijau, pada buah-buahan juga. Jadi
biji-bijian apa saja ya, kacang-kacang, pokoknya sejenis kacang, mau kacang almond, kacang mete, kacang apa saja, pokoknya banyak. Pokoknya jenis kacang-kacangan dan biji-bijian itu banyak sekali mengandung apa-apa yang sudah saya sebutkan di atas, nutrisi untuk otak. Dan juga kalau buahnya adalah terdapat pada jeruk oren, ya, banyak mineral, banyak vitaminnya itu ya. Jeruk oren, melon, blueberry, strawberry, tomat, apalagi teh hijau, seperti itu. Jadi itu banyak sekali kawan. Di sekeliling kita tuh banyak sekali, cuma Anda belum tahu. Jadi mulai sekarang Anda persiapkan betapa banyaknya makanan-makanan di sekitar kita yang dibutuhkan oleh otak. Cuma karena belum tahu, akhirnya ogah mengkonsumsinya. Sekarang sudah tahu, silahkan diprogram untuk menu harian. Agar supaya apa? Agar otak kita itu bekerja dengan maksimal dan tidak terkena berbagai macam penyakit pikiran otak ya. Intinya tuh kayak Parkinson, terus apa tuh lagi, banyak lagi lah penyakit masalah otak, itu tidak akan saya sebutkan. Untuk berikutnya, yang ini tadi adalah masalah makanan otak, yang berikutnya adalah makanan otot. Otot pada umumnya dia butuh asupan protein, tapi juga butuh vitamin dan mineral serta cairan, serat-serat juga ya, untuk memperlancar perkembangan massa otot biar kuat, bertenaga, gede, kekar, kayak gitu ya. Jadi butuh asupan protein yang sangat tinggi. Baiklah, otot itu juga makan, cuma otak jauh lebih banyak makan kayaknya. Untuk nutrisi otot cukup protein. Anda makan makanan yang mengandung protein tinggi akan kenyang agak lama. Tapi kalau otak, waduh, kalau udah bekerja dia harus diporsi, ya bisa cepet, bisa sampai 5 kali makan kalau tidak dipenuhi kebutuhannya yang benar. Kalau dipenuhi dengan benar maka akan awet juga. Untuk otot adalah protein ya, protein yang tinggi, dan juga butuh vitamin B5, B6 dan vitamin D. Menurut informasinya seperti itu. Akan saya jelaskan nutrisi otot yang berasal dari hewani. Yang berasal dari hewani tentunya adalah putih telur. Putih telur itu penuh dengan protein. Kebanyakan orang-orang yang fitness itu menggunakan putih telur sebagai asupan protein yang ya lumayan murah sih. Jadi putih telur itu bagus. Dada ayam, dodo mentok kata orang Jawa. Jadi dada ayam kampung itu ya, itu tinggi sekali protein dan bagus untuk pembentukan massa otot. Kalau Anda memakannya cukup sesuai dengan porsi tubuh Anda, maka tubuh Anda akan jauh lebih kuat. Jadi di dada ayam, dan juga daging sapi non lemak, intinya tanpa lemak. Nah, itu mengandung protein tinggi, serta susu low fat atau susu rendah lemak, susu sapi yang rendah lemak. Itu juga bisa membantu perkembangan massa otot. Dan dari ikan-ikanan seperti ikan nila, ikan salmon, ikan tuna, juga udang, menurut informasinya juga begitu. Seperti wader, gabus, ikan gabus atau kuto kata orang Jawa. Nah, itu penting sekali ya bagi Anda yang ingin membangun massa otot, karena itu makanan utama otot. Nah, jadi ingat ya, otak dan otot makan. Dan sumber nutrisi yang dari nabati untuk otot adalah sejenis olahan dari biji kedelai seperti tahu dan tempe. Tahu juga mengandung kalsium yang bagus juga, dan juga mengandung protein. Menurut informasinya seperti itu. Tahu dan tempe serta biji-bijian yang lain itu bagus juga, banyak sekali yang mengandung protein. Tidak selalu mengandung bahan-bahan yang lain, tapi ada juga beberapa protein di dalam kacang-kacangan dan biji-bijian. Biji-bijian yang dimaksud tidak akan saya sebutkan, bahwa Anda tahulah biji-biji, banyaklah sekali biji koro, biji ini, biji itu, biji mete, biji banyak lah, kacang-kacang seperti itu ya. Dan
Untuk buah-buahannya adalah pisang, apel, jeruk, buah pir, anggur, buah mentimun, tomat. Itu tomat termasuk tergolong sayur ya. Tomat, terus semangka, jambu, jamur bisa, jamur proteinnya lumayan. Terus brokoli itu lagi ada ya, paprika, asparagus, banyaklah yang mengandung protein. Anda cek sendiri makanan-makanan yang mengandung protein seperti yang saya sebutkan tadi. Itu bagus sekali untuk membangun massa otot. Nah, bagi Anda yang sedang melakukan fitness ingin membentuk otot Anda, maka perhatikan makanan-makanan yang untuk otot tadi. Dan bagi Anda yang bekerja memforsir otak atau bekerja dengan otak, maka perhatikan makanan-makanan atau nutrisi untuk otak yang sudah saya jelaskan tadi. Kiranya cukup sekian dulu. Mudah-mudahan informasi ini berguna untuk Anda. Bila ini berguna, silakan share, berbagi dengan teman, saudara, atau orang lain yang membutuhkan. Ingat, merawat lebih baik daripada mengobati. Salam sehat, salam bugar selalu dari Cak Rud Wijaya Kusuma. Sampai jumpa lagi di season berikutnya.